Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan beberapa ilmu yang kita ketahui bersama yang insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua. Dengan kesempatan di bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah kenabian beliau kita bisa menikmati keindahan Islam pada sampai detik ini yang alhamdulillahirabbil alamin kita berada dalam kenikmatan bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah khususkan untuk umat Islam untuk mengejar pahala-pahala seperti umat-umat terdahulu. Karena umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini istimewa, tidak sampai daripada 63 tahun. Ada yang lebih, itu alhamdulillah, ada yang kurang juga, innalillah. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam umur kita. Yang selanjutnya, bulan Ramadan yang penuh dan kemuliaan ini adalah ladang amal bagi umat Islam. Yang sungguh sangat rugi ketika kita menjadi seorang umat Islam, kita menjadi seorang muslim dan muslimah, tetapi kita tidak mendapatkan rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di sini kita akan diskusi bersama. Di sini kita akan sharing ilmu bersama. Bagaimana kiat-kiat kita sukses dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan. Adapun yang pertama, kita harus meluruskan niat kita, memurnikan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memurnikan niat, kita telah melewati fase pertama atau langkah pertama dari suksesnya kita, berhasilnya kita dalam melewati puasa atau sukses dalam menjalani bulan Ramadan kita. Karena apa? Niat itu adalah roh amal, inti dan sendinya. Maka para ulama menyampaikan bahwa rusaknya amal adalah karena rusaknya niat, dan rusaknya dan benarnya amal adalah karena benarnya niat. Berkata Ibnu Mubarak di dalam karya Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman ke-13, bahwasanya Ibnu Mubarak berbicara bahwa begitu banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan begitu banyak amal yang kecil atau amal yang besar tadi menjadi kecil karena niat seorang. Maka dari itu, niat adalah langkah pertama kita untuk sukses di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah-ibadah ritual kita, khususnya ibadah puasa kita. Jangan sampai ada riak di dalamnya. Adapun yang kedua, ketika kita berpuasa, kita harus sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Puasa Ramadan ini termasuk daripada ibadah mahdhah atau ritual. Bahwasanya ibadah ritual ini adalah ibadah yang bersifat taufiqih atau ibadah yang mempunyai petunjuk. Tidak bisa kita asal dalam menjalankan ibadah puasa. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis beliau, Rasulullah menyampaikan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1718. Yang artinya apa? Barang siapa yang melakukan suatu amalan tapi sebelumnya tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari itu kita jangan sampai ketika menjalankan ibadah puasa kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bertanya dengan guru-guru kita bisa bertanya dengan mubalik kita, dengan ulama kita, dengan kiai kita. Jangan sampai kita berjalan di atas kaki kita sendiri tanpa pengetahuan. Dan yang ketiga, kiat untuk sukses dalam berpuasa adalah kita memastikan di dalam puasa kita jangan sampai kita meminum makan makanan yang tidak halal atau dari harta yang tidak halal, memakai pakaian yang tidak halal. Jangan sampai kita mendapatkan harta dari hasil korupsi. Jangan sampai kita mendapatkan harta dari hasil memanipulasi data. Jangan sampai kita mendapatkan harta daripada curang ketika kita menjadi seorang hakim, pengadilan dan lain-lain, apalagi sampai harta riba. Karena sungguh tidak logis. Ketika kita berpuasa wajib kepada Allah Subhanahu wa taala kita persembahkan, tapi kita bersahur dengan harta yang tidak halal, dimulai dari harta yang tidak halal, dan kita akhiri juga puasa kita di hari itu dengan berbuka dengan yang tidak halal. Sungguh tidak logis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha suci. Allah itu suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci. Wa anallaha amara mu'minin bima amara bihil mursalin.
Dan Allah menyuruh kepada orang muslim atau mukmin itu untuk mengikuti para rasul. Yang Rasulullah SAW dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, beliau menyampaikan, melanjutkan membawa ayat Quran. Qala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibatin wa'mal shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari kamu apa yang baik, beramallah soleh. Sungguh kami mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita atau bersabda bahwa Allah itu menyuruh orang mukmin, yaitu kita yang menjalankan ibadah puasa ini untuk mengikuti para rasul, yaitu makan makanan yang halal, yang baik, beramal soleh. Yang di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyambung. Rasulullah SAW menyambung. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqna. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kamu apa-apa yang baik yang telah kami anugerahkan. Washkuru lillahi iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar beriman kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita agar kita selama berpuasa ini mengikuti para rasul, mengikuti para nabi kita. Wabil khusus Nabi Muhammad SAW, dengan kita salah satunya tidak memakan makanan yang haram. Baik itu di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan yang lain-lainnya selama 1 tahun atau selama hidup kita. Semoga kita dilindungi Allah daripada makan makanan yang haram. Dan yang selanjutnya, kiat yang keempat daripada bagaimana sukses untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan adalah menjaga organ tubuh kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Secara lahiriah, kita harus menjaga pandangan kita daripada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga telinga kita dari hal-hal yang menimbulkan syahwat, dari hal-hal yang menimbulkan dengki dan lain-lain. Kita harus memilah tontonan kita harus memilah pendengaran kita. Daripada channel-channel yang tidak baik, kita tinggalkan. Kita harus fokus daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting juga, kita harus menjaga lisan kita daripada mencaci maki, daripada menggunjing, daripada menghujat, daripada menjadi saksi palsu dan menjadi orang bohong. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Kita akan menjadi orang-orang yang sia-sia puasanya, tidak diterima Allah puasa kita. Nauzubillah min dzalik. Dan menjaga hati kita dari iri dengki, itu secara batiniah dan lain-lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kita harus mengoptimalkan atau memaksimalkan daripada ibadah ritual dan sosial kita selama bulan Ramadan. Seperti contohnya ibadah sholat kita, yang belum ada sholat rawatib, bisalah kita tambahi ibadah itu. Seperti contohnya juga, kita belum bisa sholat sunnah duha, kita sholat sunnah duha. Kita sholat sunnah tahajud di malam hari ketika hendak bersahur, bisalah kita sisihkan waktu kita, atau kita khususkan waktu kita untuk sholat tahajud dan banyak membaca Al-Quran. Ibadah-ibadah sosial, kita harus dermawan kepada orang-orang, seperti ke masjid, kita menyiapkan bukaan atau berbuka puasa, kita menyumbang, walaupun itu tidak banyak, tapi bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa sukses menjalani bulan Ramadan ini. Mungkin kiranya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah kita semua mohon ampun. Astagfirullah, innallaha ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.